Babut tamyiz, bab menjelaskan tentang tamyiz. Apa yang dimaksud dengan tamyiz? Tamyiz itu adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan tentang keadaan zat yang masih samar. Di dalam jurumiyah disebutkan at-tamyizu wa ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minaz zawati. Ya, artinya yang tadi yang saya sebutkan, bahwa tamyiz itu berbeda dengan hal. Meskipun sama-sama dibaca nasab, kalau hal itu menjelaskan tentang keadaan yang masih samar, kalau tamyiz itu menjelaskan tentang zat yang masih samar. Contohnya nahwu qaulika tasabbaba zaidun arakon wa tafaqqa bakrun syahman wa taba muhammadun nafsan wa isyarina wa wastaraitu isyarina gulaman wa malaktu tis'ina najatan wa akramu minka aban wa akrama zaidun wa zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan wa la yakunu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam. Jadi contohnya tamyiz itu seperti tasabbaba zaidun arakon. Tasabbaba bercucuran apa keringatnya Zaid. Keringatnya Zaid itu bercucuran. Jadi yang dimaksud dengan tamyiz itu adalah suatu menjelaskan suatu zat yang masih samar. Di situ zatnya adalah bercucuran. Bercucuran itu bisa banyak. Orang terbacok terus bercucuran darahnya, itu bercucuran air matanya, bercucuran liurnya. Tetapi ya itu kan masih samar. Jadi dibutuhkan penjelas itu yang dinamakan dengan tamyiz yang dibaca nasab. Arokon itu berarti keringat. Kenapa dia rokon? Ya karena dia mansub dibaca nasab, bukan kin. Arokon, arokun, arokin. Tapi itu arokon, ya keringat. Tasabbaba zaidun arokon, bercucuran keringatnya Zaid. Atau seperti contoh yang kedua yaitu tafaqqa bakrun syahman, bertumpuk-tumpuk lemaknya Zaid. Dan contoh yang ketiga misalkan toba Muhammadun nafsan, Zaid gembira dirinya. Ya, karena gembira itu banyak, bisa yang gembira itu tetangganya, bisa yang gembira itu bapaknya atau adiknya dan lain sebagainya. Terus contoh yang keempat itu adalah wastaraitu isyarina gulaman. Itu mengenai bilangan. Contoh keempat dan kelima itu mengenai bilangan. Jadi bilangan itu adalah suatu zat yang biasanya masih samar jika tidak disebutkan apa itu. Misalkan 20 apanya gulaman, yaitu budaknya. Terus saya memiliki tis'ina 90 nakjatan unta. Jadi 90 itu perlu penjelasan lagi. Nakjatan itu berarti unta. Nakjatan itu berarti penjelasnya yang dinamakan dengan tamyiznya tadi. Terus di contoh yang terakhir itu berupa sifat ya. Jadi sifat itu juga termasuk zat. Misalkan akroma itu artinya mulia. Jadi mulia apanya? Siapa yang mulia? Zaid lebih mulia dari kamu. Apanya yang mulia? Bapaknya lebih mulia dari kamu. Terus lebih ganteng, apanya yang ganteng? Wajahnya. Jadi dibutuhkan penjelasan. Kadang kan ada yang ganteng rambutnya bagus. Ajmal itu bukan hanya ganteng tapi bagus ya. Bagus, ada bagus alisnya, bagus matanya, dan dibutuhkan penjelasan. Maka di situ ada dicontohkan wa ajmalu minka wajahan. Nah, terus keadaan tamyiz itu tidak ada kecuali nakiroh, karena dia ditanwin. Arokon, nafsan, gulaman, itu semuanya ditanwin, maka itu ya nakiroh. Nah, terus keadaan kemudian nakiroh, kemudian tamyiz itu tidak ada kecuali dalam keadaan sesudah sempurnanya kalam, tamamil kalam, illa ba'da tamamil kalam, kecuali sesudah sempurnanya kalam. Sempurnanya kalam yaitu yang sudah disebutkan di bab yang pertama. Ya, sempurnanya kalam lafadz, murakkab, mufid, wadok dan seterusnya. Jadi isim yang dibaca nasab yang menjelaskan tentang keadaan zat yang masih samar. Zat itu bisa berupa angka, bisa berupa sifat, bisa berupa suatu benda atau keadaan.